Jangan lupa untuk subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Pemirsa, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi mendesak Organisasi Kerjasama Islam atau OKI untuk bekerja keras mengupayakan gencatan senjata dan fokus membantu perjuangan Palestina untuk merdeka. Dalam jumpa pers di sela pertemuan dengan negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI, Menteri Luar Negeri Indonesia Retno Marsudi menegaskan kembali komitmen OKI untuk mendukung perjuangan Palestina. Indonesia juga mengecam keras semua tindakan yang dilakukan Israel, terlebih karena dilakukan di bulan suci Ramadan dan di Hari Raya Idul Fitri. Dalam pertemuan tersebut, Indonesia mengusulkan beberapa langkah kunci yang harus dilakukan OKI, antara lain memastikan adanya persatuan di antara semua negara anggota OKI dan di antara semua pemangku kepentingan di Palestina. Selain itu, Retno juga mendesak OKI untuk bekerja keras mengupayakan gencatan senjata dan fokus membantu perjuangan Palestina untuk merdeka, antara lain lewat perundingan multilateral demi mewujudkan solusi dua negara. We must not forget, Palestine is the only country in this world that is still under occupation by colonial power. Excellencies, as we speak, hundreds more innocent people have lost their lives, including women and children. These are acts of the Israeli occupying power. Indonesia strongly condemns the action carried out by Israel. What hurts us even more is that these actions were carried out in the month of Ramadan and during Eid al-Fitr. Dan pemirsa, untuk membahas rencana lebih nyata Indonesia untuk mengakhiri tragedi kemanusiaan di wilayah Palestina dan Israel, kami telah terhubung dengan juru bicara Kementerian Luar Negeri Teuku Faizasyah. Selamat pagi Pak Faiza. Selamat pagi Mbak. Ya, kalau kita lihat ini bagaimana pengaruh 3 usulan kunci yang disampaikan oleh Indonesia dalam forum OKI. Apakah ini memiliki pengaruh yang kuat dan disetujui oleh semua negara anggota OKI atau bagaimana? Kami mencatat bahwa apa yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri mendapat tanggapan yang sangat positif dari para peserta pertemuan darurat OKI tersebut. 3 hal yang diangkat oleh Ibu Menteri Luar Negeri kembali menggugah rasa di antara negara-negara anggota OKI mengenai arti penting persatuan di antara anggota OKI untuk terus memperjuangkan nasib Palestina. Karena ditekankan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, persatuan di OKI itu sendiri dan juga tentunya persatuan di antara pihak di Palestina akan menjadi kunci untuk menggerakkan dukungan internasional. Selanjutnya dari apa yang dihasilkan dari komunike pertemuan OKI kemarin, akan dibawa lebih lanjut dalam pembahasan di forum yang lebih luas. Jadi kita melihat ada satu mata rantai, rangkaian dari proses diplomasi, dari apa yang telah berjalan kemarin untuk kemudian bergulir, pembahasan lebih lanjut di forum multilateral yang lebih besar. Baik, artinya dari poin pertama, 3 kunci usulan ini kan adalah semua anggota OKI ini bersatu, kemudian juga diharapkan negara-negara dari Timur Tengah juga bersatu untuk sama-sama memperjuangkan dari hak Palestina. Artinya untuk usulan kunci yang pertama ini memang sudah jelas disetujui oleh semua pihak begitu ya? Atau bagaimana? Betul, disetujui. Kalau kita memperhatikan ya, dalam beberapa kurun waktu terakhir, OKI sulit sekali mencapai kesepakatan karena beberapa di antara negara anggotanya memiliki agenda politik masing-masing yang berbeda-beda, terutama dalam konteks bagaimana melihat konflik Israel-Palestina. Dengan kita menggugah kembali apa yang dilakukan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, menyadarkan kembali apa yang menjadi salah satu motivasi pembentukan OKI adalah permasalahan yang dihadapi oleh umat muslim di dunia terkait dengan kedudukan Israel di Palestina. Jadi ini adalah salah satu upaya untuk menggugah kembali apa yang menjadi dasar pembentukan OKI dan mengingatkan kembali bahwa dengan bersatulah kita bisa bersama-sama memperjuangkan amanat dari pembentukan OKI itu sendiri. Jadi kalau kita melihat dari outcomes document atau hasil akhir dari pertemuan tersebut, nilai-nilai ini muncul dari joint communique yang dikeluarkan. Ya, tapi dengan hasil dari pertemuan OKI ini bagaimana tindak lanjut ataupun juga respon dari pemangku kepentingan di Palestina sendiri? Kalau dari sisi peran keterlibatan, Palestina sendiri menjadi bagian dari pihak yang ikut
diajak diskusi atas outcome pertemuan OKI itu sendiri. Jadi katakanlah dia sudah on board atau menjadi bagian dari pergerakan OKI dalam membawa hasil dari pertemuan tersebut ke forum multilateral lebih lanjut. Jadi terlepas dari perkembangan di lapangan, tapi secara politis apa yang dikeluarkan oleh hasil konferensi tersebut sudah menjadi satu nafas dengan apa yang diperjuangkan oleh otoritas Palestina. Baik, oke. Sudah mutlak bahwa usulan kunci yang pertama ini sudah tidak terbantahkan gitu ya, semua pihak sudah menyetujui, tapi bagaimana dengan poin kedua dan juga poin ketiga? Apa yang bisa dilakukan agar ini betul-betul bisa diimplementasikan? Artinya bukan hanya ketika forum OKI ini sudah berakhir, kemudian sudah selesai begitu untuk berupaya memperjuangkan hak-hak Palestina ini, tapi bagaimana implementasi ke depannya? Begini, poin kedua yang ditekankan oleh Ibu Menteri Luar Negeri adalah masing-masing negara OKI menggunakan pengaruh yang dimiliki untuk mendorong gencatan senjata secepatnya. Kalau kita berbicara mengenai satu upaya mencari solusi terhadap kekisruhan atau kekerasan terjadi saat sekarang di Palestina, semua negara memiliki asetnya masing-masing. Jadi kalau masing-masing dari negara berkomitmen untuk melakukan upaya yang maksimal melalui jalur-jalur komunikasi yang dimiliki, melalui jalur-jalur yang diplomasi yang dimiliki, harapannya adalah pesan yang dikeluarkan oleh negara tersebut kemudian menjadi satu dorongan moral dalam skala global yang lebih besar. Katakanlah negara tertentu dalam anggota OKI misalnya memiliki kedekatan hubungan dengan negara besar tertentu yang memiliki pengaruh di Dewan Keamanan PBB, maka harapan kita apa yang disuarakan tersebut juga akan memberi impact dalam bagaimana negara tersebut bersikap dalam membahas isu tersebut. Ya, nah tentu bagaimana kita bisa mendorong bersama dan juga memonitoring bersama agar usulan-usulan ini betul-betul terrealisasi begitu ya. Terlebih lagi tadi kembali kepada negara-negara dalam anggota OKI ini untuk menggunakan pengaruhnya sendiri. Terutama tadi Anda katakan bahwa dalam Dewan Keamanan PBB. Tapi dijawab nanti usai jeda, tetap bersama kami di Metro Pagi Prime Time. Kita lanjutkan perbincangan bersama Pak Teguh Faizasyah. Pak Faiza, jadi bagaimana caranya untuk bisa Indonesia melakukan diplomasi yang lebih mendalam ketika memang usulan kunci yang sudah disampaikan oleh Indonesia dalam OKI ini tidak ada tindak lanjutnya dari negara-negara anggota OKI. Nah ini kan penting bagaimana negara anggota OKI menggunakan powernya, pengaruhnya untuk bisa mendorong dan memperjuangkan hak dari Palestina sampai dengan ranah Dewan Keamanan PBB. Sebenarnya tidak bisa terburu-buru kita menyatakan apa yang diharapkan oleh Indonesia tidak didukung oleh negara-negara OKI. Di sini bagian dari segala proses diplomasi. Apa yang ditekankan oleh Ibu Menteri Luar Negeri dalam kapasitas nasional Indonesia dan juga apa yang dihasilkan oleh pertemuan tersebut secara tegas pada intinya adalah mencerminkan kesamaan pemahaman di antara negara OKI bahwa mereka harus bekerja bersama untuk memenangkan isu yang saat sekarang menjadi perhatian dunia internasional. Beberapa negara anggota OKI tentunya memiliki nilai tambah dalam interaksi diplomasi mereka, baik dengan negara-negara kunci di PBB, pemilik hak veto, ataupun negara-negara lainnya yang bisa menjadi faktor penggerak perubahan sikap dari negara-negara besar. Indonesia, seperti yang disampaikan oleh Ibu Menteri Luar Negeri, tidak sebatas menggunakan forum OKI sebenarnya, namun juga berkomunikasi dengan banyak negara sahabat untuk juga negara-negara tersebut memanfaatkan kelebihan yang mereka miliki dalam aset diplomasinya. Harapan kita ini akan membawa satu posisi yang besar ya, gerakan posisi yang juga mencerminkan kepentingan banyak negara di dunia untuk pada waktunya nanti dicerminkan dalam sikap mereka saat pembahasan isu ini di forum multilateral, katakanlah di Majelis Umum PBB. Nah kapan itu Pak? Kalau kita mengikuti perkembangannya pada hari Kamis ini diharapkan ada satu proses mendorong adanya satu penggelaran special session Majelis Umum. Jadi upaya diplomatik Indonesia yang didorong melalui OKI juga digerakkan melalui gerakan non-blok, kita harapkan akan bermuara pada satu proses pembahasan di Majelis Umum PBB. Walaupun pada esensinya kita berharap Dewan Keamanan PBB menjalankan mandatnya untuk menciptakan perdamaian dan keamanan internasional. Namun apabila hal itu tidak terwujud, maka negara-negara dunia yang
mayoritas jadi anggota Majelis Umum PBB memiliki satu kesepahaman untuk mencoba mencari satu alternatif solusi melalui forum yang lebih luas lagi, yang lebih demokratis lagi, karena semua negara anggota PBB menjadi anggota Majelis Umum PBB tersebut. Ya, jadi optimis begitu ya dalam Majelis Umum PBB Indonesia bisa mendorong itu khususnya dalam forum OKI yang sudah kita lakukan gitu ya dengan menyampaikan beberapa usulan kunci ini. Nah, tapi yang menjadi pertanyaan kemudian adalah bagaimana juga agar betul-betul bahwa kepastian hukum dari sisi sanksi internasionalnya ini bisa diperjuangkan, ataukah tadi yang Anda katakan adalah bagaimana mencapai kesepakatan dan perdamaian itu sendiri? Kita melihat ya sejak dalam banyak hal apa yang menjadi resolusi Dewan Keamanan PBB juga tidak diindahkan oleh pihak Israel sebagai pihak yang pendudukan, pihak kolonialis yang menduduki wilayah-wilayah di Palestina. Banyak hal yang tidak mereka indahkan dalam perjalanan sejarah dari sejak perang 67 sampai kita melihat realitasnya sekarang. Banyak hal yang tidak diindahkan. Apa yang sedang berlaku saat sekarang dan men-trigger atau mendorong terjadinya konflik baru adalah upaya untuk memindahkan masyarakat Palestina dari wilayah Yerusalem Timur. Jadi hal-hal seperti ini memang perlu terus diingatkan dunia internasional bahwa pelanggaran dan ketidakpedulian Israel terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB dan hukum internasional yang seharusnya dipatuhi. Gerakan moral diharapkan apa yang dilakukan oleh negara-negara bangsa di dunia sebagai satu kesatuan suara membuka mata dunia, karena dengan demikian ini akan menjadi tekanan politik bagi negara-negara yang selama ini mendukung atau membela posisi Israel untuk bersifat lebih pragmatis bahwa hal-hal yang selama dilakukan oleh Israel secara nyata melanggar hukum internasional. Ya, kita mendorong bahwa ada tindak lanjut dari pertemuan OKI, kemudian bagaimana nanti dalam Dewan Keamanan PBB dan Majelis Umum PBB, tapi kemudian juga bagaimana upaya lain yang bisa dilakukan oleh Indonesia. Apakah misalnya pengaruh dari Arab Saudi yang cukup kuat ini bisa digunakan Indonesia, karena kita tahu bahwa hubungan Indonesia dengan Arab Saudi juga cukup dekat. Apakah mungkin untuk bisa mendorong Arab Saudi bisa bersikap tegas dan mengajak negara-negara Arab lain juga untuk sama-sama memperjuangkan hak dari Palestina ini? Menlu RI sudah berbicara dengan beberapa mitranya, termasuk dengan Menlu Saudi Arabia. Memang ini adalah satu upaya yang katakanlah berbagai jalur diplomasi digunakan. Negara-negara yang memiliki aset diplomasi yang istimewa dalam artian kapasitas ekonomi yang besar, tentunya kita harapkan juga bisa menggunakan aset tersebut untuk memberikan tekanan politik sehingga bisa mendorong negara-negara kunci juga untuk bersifat lebih pragmatis dan adil dalam melihat permasalahan konflik Palestina-Israel. Jadi harapan kita negara-negara yang memiliki kelebihan tertentu ya, katakanlah dari kapasitas ekonomi mereka, bisa juga menggunakan ini sebagai alat untuk menekan perubahan sikap dari negara-negara tertentu. Semua digunakan, semua didorong oleh Indonesia. Kita menggugah, intinya adalah menggugah hati nurani negara-negara tertentu untuk melihat secara utuh permasalahan yang dihadapi oleh bangsa Palestina. Sebenarnya kita melihat permasalahan Palestina itu sebagai masalah hakiki kedaulatan negara terjajah. Jadi kita tidak secara identik melihatnya sebagai konflik antar peradaban, tapi melihatnya sebagai permasalahan hak satu negara untuk mendapat kemerdekaannya yang diambil sejak tahun 67 akibat peperangan yang terjadi di sana. Baik. Ini adalah satu realitas yang diakui oleh dunia internasional. Hanya implementasinya sendiri selama ini tidak dipedulikan oleh Israel. Baik, ini terbukti bahwa konsistensi peran aktif Indonesia dalam berdiplomasi bagaimana memperjuangkan hak-hak dari Palestina, terutama kemerdekaan dari Palestina. Terima kasih Pak Teguh Faizasyah sudah bergabung bersama kami di Metro Pagi Prime Time.